bagaimana sebenarnya kita menyikapi anak-anak yang kritis dan apa yang tentunya perlu disikapi oleh orang tua dan apa yang perlu dipersiapkan oleh orang tua. Kita juga berbagi dengan Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan di email. Tadi sudah ada salah satunya, ada Bu Lili Wong, dan juga telepon ya. Nah, ini saya mau berbagi dulu dengan SMS ini yang sudah juga berkirim SMS dari 08576054 dan seterusnya. Beliau ini seorang guru bimbingan belajar. Beliau bertanya apa yang harus dilakukan ketika anak-anak kita mendapat nilai kurang dari KKM atau kriteria ini ya. Ya, kriteria kelulusan minimal. Betul. Saya pribadi ketika melihat nilai yang kurang bagus tidak pernah memukul atau memarahi anak. Saya hanya memotivasi mereka agar lebih rajin belajar. Iya. Gimana tuh ayah menyikapinya? Yang pertama begini, itu ada dua unsur ya. Unsur pertama itu unsur mental. Unsur kedua itu unsur teknik belajar. Ya. Jadi saya akan bahas unsur mentalnya dulu. Kalau misalnya anak-anak nilainya jatuh misalnya, jatuhnya berapa sih? Gitu, 5. Kita bikin lomba yuk naik 1 poin, yang 5 jadi 6, yang 7 jadi 8, yang 3 jadi 4. Yuk kita bikin lomba, kalau berhasil kita rayain 1 poin aja. Itu namanya mental, Mbak. Jadi yang ditanamkan ke dia adalah bukan kegagalan, kebangkitan. Gitu. Bagaimana caranya bangkit? Gitu. Kalau gagal semua orang ngalamin gagal. Aneh malah kalau hidup ini nggak pernah gagal tuh agak aneh dan hampir tidak ada. Gitu. Ilmuwan besar, tokoh besar, semuanya pernah gagal. Tapi bagaimana bangkit? Nah itu nggak semuanya masalahnya, Mbak. Gitu. Dan kita tidak pandai. Banyakan kita ini pengajar, guru, orang tua tidak pandai membangkitkan, justru pandainya memojokkan atau pandainya menghinakan sehingga anak-anak itu patah arang. Padahal mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat cepat sekali dibangkitkan kalau kita tahu caranya. Jadi dibangkitkan. Ya. Jadi kalau misalnya mereka 4, jangan penting angka 4-nya, tapi bagaimana mereka bisa jadikan itu jadi 5, bulan depan 6. Bulan depannya lagi 7, kan 1 tahun udah bisa nilai 10 itu. Ya. Itu baru dari mental. Kemudian dari teknik pembelajaran, kita harus pelajari nih. Yang pertama, ada anak visual. Visual itu belajarnya lewat gambar-gambar. Jadi gunakan gambar-gambar. Gunakan ilustrasi gambar. Kalau belajar matematika tuh pakai gambar-gambar. Ini maksudnya begini, pakai benda-benda sebagai alat bantu. Terus yang kedua, ada anak auditori diskusi. Ya, pakai alat diskusi. Jadi kalau misalnya dia menjelaskan matematika, ya pakai penjelasan, presentasi. Nah, dia suruh presentasi. Karena harus bunyi ini anak auditori. Kemudian anak kinestetik. Anak kinestetik itu harus pakai alat peraga. Benda. Ya, gunakan alat peraga. Jadi jangan semua bermacam-macam anak itu dibimbing dengan hanya satu cara. Nah, guru bimbelnya harus memahami anak dan berbagai macam cara dicoba belajar. Ada banyak kok bukunya ya. Teknik-teknik pengajaran seperti itu. Nah, jadi kombinasi antara teknik dengan mental atau emotional motivation tadi itu adalah kombinasi yang klop untuk membangkitkan seorang anak. Saya di rumah tidak pernah ada kata gagal buat anak saya. Ayo nak coba lagi sayang. Ih pasti bisa loh. 1. Yang kedua, tidak ada celaan, hanya ada pujian. Seburuk apapun gambar anak saya, ya Allah nak, kamu padahal nggak jelas nih gambar apa. Kombinasi warnanya bagus ya nak ya. Saya selalu cari sisi yang masih bisa dipuji, apa sih gitu. Nah terus kalau misalnya saya ingin memperbaiki, ini kalau garisnya begini bisa nggak ya? Wih pasti lebih bagus loh. Jadi dia terus mencoba, nggak pernah patah arang. Karena tadi bentuk apresiasinya itu tentunya melihat dari segala sisi ya. Nah disitulah fungsi dan peran guru. Sebenarnya guru yang pertama itu bukan pengajar, tapi seorang motivator. Bagaimana keras itu terbangkitkan, bisa melek, melotot berjam-jam itu mendengarkan kita, menyaksikan kita atau mengikuti apa yang kita harapkan. Kalau saya bicara di sini ya mungkin ya ini cuma bicara, tapi yang pernah ikut seminar saya insya Allah bisa memahami apa yang saya maksudkan gitu ya. Gitu. Jadi kayak kemarin misalnya ya di Balikpapan acaranya sampai jam 5 sampai jam 6 terus masih aktif. Kemudian kemarin juga dikejar pesawat harus jam 5 tank saya pergi begitu. Ya masih antusias. Nah itu sebenarnya harus dibangun di sebuah kelas. Itu tapi sayangnya kalau kita lihat kelas ya.
Waktu TK bener-bener ini guru-gurunya charming, atraktif, menarik, berbagai macam dicoba. Tapi begitu masuk SD kenapa jadi silent class gitu? Jadi kayak penjara kan gitu. Nggak ada suara-suara, nggak ada kebisingan, nggak ada teriakan-teriakan motivasi, nggak ada hore-hore kegirangan gitu. Kenapa harus kelas itu silent? Padahal tidak semua cocok ya untuk anak-anak. Dan anak-anak itu cenderung lebih suka atraktif, rame, semangat dan sebagainya. Mungkin karena mereka juga masih ada unsur bermainnya tadi, memang harus diciptakan juga ya. Iya, bahkan seorang Leonid Brezhnev atau siapapun presiden Amerika, presiden Rusia aja masih main kok di apa namanya, di iklan satu apa namanya media ya. Ya, Bill Clinton, kemudian ada siapa, Margaret Thatcher lah. Margaret Thatcher kurang keras gimana ya di Iron Woman kan gitu. Tapi ya masih punya kok unsur kekanak-kanakan, itu ingin bermain, heboh dan sebagainya. Itulah sebabnya kenapa karyawan-karyawan yang kalau kerja silent gitu, tiba-tiba diadain acara outbound keluar itu aslinya. Jadi sebenarnya itulah aslinya mereka begitu. Yang ada itu tidak asli. Kenapa kita hidup dengan ketidakaslian kan gitu? Kenapa anak-anak kita didik dalam sebuah pola sistem pendidikan yang menampilkan ketidakaslian mereka gitu?